Baik, terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam catatan akhir pekan TVMu, masih dengan topik bagaimana langkah hukum atas aksi vandalisme pencopotan papan nama Muhammadiyah. Tadi Prof. Dadang sudah sampaikan bagaimana sih yang dilakukan atau aksi dan yang sikap oleh Muhammadiyah atas pencopotan papan nama Muhammadiyah ini. Prof, tadi boleh melanjutkan kembali langkah hukum yang dilakukan oleh Muhammadiyah hingga saat ini bagaimana Prof, langkah atau prosesnya kan sudah terhitung 3 minggu ya Prof kalau tidak salah. Ya, saya kira ada 4 langkah hukum ya. Pertama tadi melaporkan secara pidana kepada Ditreskrimum Polda Jatim orang-orang yang telah melakukan perusakan itu, dan juga ikut orang-orang yang ikut serta melakukan perusakan. Yang kedua, menggugat secara perdata di hadapan Kepanitraan Pengadilan Negeri Banyuwangi kepada semua orang dan pihak terkait atas perbuatan melanggar hukum yang mereka lakukan dan menimbulkan kerugian bagi Muhammadiyah sebagaimana yang diatur dan diancam dalam pasal 1365 KUH Perdata. 3, secara administrasi juga mohon perlindungan secara hukum secara resmi kepada Bapak Presiden dan Menko Polhukam RI, Bapak Kapolri Jakarta, agar peristiwa perusakan, kekerasan, dan teror seperti ini tidak terjadi lagi berulang kali kepada Muhammadiyah. Dan yang keempat, meminta kepada pihak-pihak terkait yang telah melakukan perusakan dan merobohkan papan milik Muhammadiyah segera memasang dan mengembalikan lagi seperti keadaan semula papan nama kehormatan milik Muhammadiyah. Karena ini adalah kehormatan ya. Karena kalau kita ada orang yang melakukan perusakan itu berarti penghinaan terhadap organisasi Muhammadiyah. Itu kan tanahnya tanah milik sendiri, lalu juga papan namanya tentang diri sendiri, kenapa dirusak? Sebetulnya secara papan nama kan kita banyak melihat reklame-reklame dipasang di tempat orang lain, di tempat umum kan tidak masalah. Apalagi ini di tempat sendiri, kenapa kok jadi masalah? Itu biasanya dikarenakan memang kedengkian dan ketidaksenangan beberapa personal, oknum-oknum terhadap eksistensi Muhammadiyah dan kemajuan Muhammadiyah. Terutama Jawa Timur itu kan Muhammadiyahnya sangat pesat ya, sangat maju sekali. Oleh karena itu mungkin banyak pihak yang memang tidak senang dengan kemajuan Muhammadiyah. Saya kira biasa di sebuah tempat pertemuan, di tempat lain kan menahan diri ya. Jadi kalau di sana mungkin secara emosional mereka melakukan perusakan. Baik Prof, jadi secara kelembagaan dan hukum juga tanah tersebut sah milik Muhammadiyah begitu. Namun tadi barangkali ada oknum atau masyarakat yang tidak menyukai atau tidak mengakui keberadaan Muhammadiyah begitu Prof. Prof boleh menyampaikan kembali bagaimana himbauan kepada masyarakat atau kepada pemerintah khususnya terkait pencopotan papan nama Muhammadiyah gitu. Karena juga sebetulnya bukan karena kerusakan papan namanya saja begitu, karena kan kita sebagai warga negara warga negara Indonesia dan yang berbangsa bertanah air tentunya harus bersatu begitu Prof, persatuan kok bisa begitu ya. Silakan Prof menyampaikan. Ya saya kira Muhammadiyah ataupun organisasi apapun sebagai organisasi legal punya dasar hukum berhak untuk eksistensi di Indonesia ini. Dan kita hormati ya. Jadi jangan sampai tadi ada pihak-pihak tertentu merusak, mengganggu terhadap organisasi-organisasi yang resmi yang diakui. Apalagi kalau Muhammadiyah itu kan sudah tua ya, sudah 110 tahun. Saya kira organisasi tertua yang sekarang masih berdiri sekarang adalah Muhammadiyah. Oleh karena itu ya hormati, kita saling hormat menghormati. Jadi yang disebut dengan ta'awun atau tasamuh, toleransi dan saling menjaga diri itu dengan sesama kaum muslimin diutamakan.
internal apa kerukunan hidup beragama itu ya internal kaum muslimin. Jangan ini mah dengan orang lain baik-baik, dengan sesama kaum muslimin tidak baik. Padahal dalam Al-Quran kan ruhamau bainahum ya, adalah saling menyayangi di antara mereka ya. Asidau alal kufar, keras terhadap orang-orang kafir. Saya kira dalam Al-Quran kan jelas seperti itu. Tapi ini kok sebaliknya, kita sesama kaum muslim kok saling bentok, itu tidak baik. Yang dianjurkan oleh Al-Quran adalah fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau Muhammadiyah menyediakan mempunyai masjid, ya orang lain silakan mempunyai masjid yang lebih bagus lagi. Kalau orang Muhammadiyah membuat sekolah, ya silakan orang lain membuat sekolah yang lebih bagus lagi. Itu yang disebut fastabiqul khairat. Dan itu dalam Al-Quran ada 2 tempat ya, dalam surat Al-Baqarah 148 dan surat Al-Maidah ayat 48. Saya kira sudah jelas itu. Karena ini merupakan satu tuntunan dari Allah. Kita tidak diperbolehkan taparuk, saling berpisah, juga tidak diperbolehkan kita untuk saling mengejek, wala tajassasu, wala tahassadu, wala tabagadu, wa kunu ibadallahi ikhwanan. Jangan saling membenci, jangan saling mengejek, apalagi merusak seperti itu. Wa kunu ibadallahi ikhwanan, jadilah kamu hamba-hamba Allah yang bersaudara. Itu kan seperti itu. Nah, yang dituntunkan oleh itu. Saya kira orang-orang Muhammadiyah jangan sampai kita membenci orang lain. Karena kita berdoa kepada Allah itu, Rabbana, ya Allah, wala taj'al fi qulubina, jangan ada di hati kami ghillal lil ladzina amanu, benci terhadap orang-orang beriman. Jadi saya atau kita semua, karena ini dalam Al-Quran, dianjurkan untuk berdoa jangan ada rasa benci terhadap orang-orang yang sesama beriman. Saya kira itu mungkin ini jadi penjelasan secara teologis, secara agama tentang wajibnya kita saling melindungi sesama kaum muslim. Masya Allah, terima kasih Prof. Jadi poinnya adalah berfastabiqul khairat atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Prof, terima kasih atas pencerahannya. Kita lanjutkan di segmen berikutnya. Setelah jeda berikut, tetaplah bersama kami pemirsa di Catatan Akhir Pekan TV-mu.